Pernah nggak saudara meneliti ini? Kalau saya pernah, tahun 80-an awal saya teliti itu. Mengapa semua ibu khususnya, termasuk bapak juga, laki-laki juga, termasuk saya senang anak kecil. Renungkan. Kenapa kalau kita gendong anak, bayi khususnya, walaupun kita tidak kidal, kepala kenapa mesti di tangan kiri? Coba mikir. Sulit kalau kita gendong anak, kepala di tangan kanan. Iya atau tidak? Saya baca banyak literatur, enggak ketemu jawabannya. Ketika jurnal, ternyata saudara, 9 bulan 10 hari anak ini dalam kandungan, suara yang paling dia dengar adalah suara jantung mamanya. Tidak ada sekolah, tidak ada orang yang memberitahu kalau gendong anak bayi, kepala mesti tangan kiri. Tapi itu otomatis. Mau bangsa apa saja. Saya tanya iya atau tidak? Coba jawab. Kenapa mesti tangan kiri kalau menerima anak? Begitu tangan kanan kita kaku. Karena begitu kepala si bayi di tangan kiri kita, langsung kita dekap di dada. Jantung itu sebelah kiri. Nah begitu anak itu ada di dekapan ibunya, dia langsung tenang. Karena dia hafal, ini suara mamaku. Betapa hebatnya kekuatan kasih itu. Maka itu setan begitu kurang ajar. Mereka memanipulasi kasih dengan cinta. Nanti kita akan buktikan di Alkitab. Ternyata dengan cinta orang itu makin hancur hidupnya, makin rusak, makin kacau. Tapi dengan kasih itu beda. Ayat 16 sekarang. Bukan lagi, nah ini permintaan yang hebat betul. Kalau Onesimus kembali kepadamu untuk selama-lamanya, Filemon, bukan lagi sebagai apa? Jawab, sebagai apa? Hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, Onesimus dalam penjara itu. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun atau lebih-lebih di dalam Tuhan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, maka pada menjelang klimaks daripada bukti kasih itu, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, para pembimbing konselor, pakai metode ini. Ketika mencapai klimaks daripada kasih itu, siapkan diri saudara menjadi jaminan atas orang itu. Catat ini baik-baik. Menjadi jaminan atas orang itu. Ini penting sekali. Dan Paulus melakukan itu. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Berarti Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai Onesimus, dan dengan keyakinannya yang kuat selama di penjara, Paulus sudah merubah hidup Onesimus dengan kuasa firman, salib dan kasih Yesus. Maka Onesimus pun diidentifikasikan sebagai Paulus. Maka itu ketika dia minta Filemon menerimanya, kalau engkau menganggap teman aku ini temanmu seiman, terimalah dia sebagaimana engkau menerima aku. Anak-anak Tuhan, pakailah cara ini dalam pelayanan. Saya akan menemukan suatu kebenaran yang luar biasa. Bisa bayangkan gak? Ya atau tidak kalau itu terjadi? Apapun juga. Bukankah itu yang Tuhan Yesus buat ke atas kita? Ketika dia datang ke dunia, dia menjadikan dirinya seperti kita. Setelah dia berhasil mengalahkan si jahat dan merebut kita jadi miliknya, maka dia minta kita menyamakan diri kita seperti dia. Inilah kekuatan kasih yang luar biasa. Anak-anak akan sangat tergantung kepada siapa orang tuanya di dalam kasih Tuhan yang ajaib ini. Nah, ayat 18 ini klimaksnya. Dalam membimbing orang, membangun reruntuhan, saudara harus berani berkorban. Katakan amin.
Tanpa pengorbanan tidak mungkin sebuah runtuhan akan terbangun kembali jadi bangunan baru, tidak mungkin. Nah, kata pengorbanan tidak harus berupa uang. Kalau saudara masih mahasiswa tidak harus uang. Tuhan tahu saudara nggak punya uang. Tapi tetap dalam hidup saudara pasti ada hal-hal yang cukup berharga. Kalau itu dikorbankan akan buat runtuhan itu jadi bangunan baru lagi. Dan ini dibuat oleh Paulus. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau. Nah, Paulus mulai jujur kepada Filemon. Dari ayat ini kita tahu rupanya dia pencuri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Ayo kita baca sama-sama firman kalimat terakhir ini. 1, 2, 3. Tanggungkanlah terus semuanya itu padaku. Pelayanan tanpa bentuk ini nggak akan terjadi sesuatu, tidak. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa buat itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan dunia sangat memerlukan model ini, saudara. Percayakan hal itu. Dunia sangat memerlukan hal ini. Kasih yang luar biasa. Lalu ayat 19, saudara, aneh sekali. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Memang dulu belum ada komputer, jadi mesin teks juga belum, jadi pakai tulisan tangan Paulus. Tapi inilah satu bukti kasih yang luar biasa. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara percaya kalau pola ini kita pakai dalam pelayanan, maka semua runtuhan akan cepat dibangun kembali. Ya atau tidak? Jawabannya pasti. Maka itu mulai hari ini kesalahpahaman dan ketersinggungan jangan diperbesar. Jangan diperbesar. Kalau kita hidup menggunakan hukum kasih, maka salah paham dan tersinggung itu tidak akan berarti apa-apa. Sebab kasih itu luar biasa. Lalu dengan dasar apa kita menggunakan hidup seperti itu? Dasarnya gampang, saudara tulis baca di rumah. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita hidup dengan firman itu, maka saya percaya tidak ada orang bisa tersinggung atau salah paham lagi dalam hidup. Lalu dia marah-marah, lalu dia pecat orang, lalu ngusir orang, membuang saudara. Tidak. Saudara, kisah itu sungguh luar biasa. Kita semua pasti masih ingat. Ketika ada seorang yang punya hutang, saya akan pakai angka rupiah, 150 juta rupiah. Gajinya sebulan itu cuma 150 ribu. Mau kerja sampai bongkok nggak akan lunas itu uang. Betul nggak? Hutang 150 juta, gaji cuma 150 ribu sebulan, belum untuk hidup keluarganya. Maka dia datang kepada pemilik uang, sebab pemilik uang sudah mengancam, kalau kamu nggak bayar, anak, istri, rumah semua dijual dan kamu masuk penjara. Dia ketakutan. Dia datang kepada pemilik uang itu, akhirnya dibebaskan. Begitu dia keluar dari kebebasan, dia ketemu temannya yang berhutang cuma 150 ribu kepada dia. Begitu dia ketemu teman yang berhutang segitu, ditulis oleh Alkitab, dia pegang leher bajunya, dia pukul, dia paksa bayar lunas 150 ribu itu. Ada orang yang tahu, lapor kepada pemilik uang. Marah raja itu, dia panggil kembali orang itu. Hutangmu yang 150 juta aku lunaskan tanpa syarat apa-apa, tapi saudaramu yang berhutang cuma sedikit kamu paksa suruh dia bayar. Maka perhatikan ayat 33, 34, 35 menakutkan, saudara. Maka dia ditangkap, dimasukkan penjara, diserahkan kepada algojo.
nggak cuma satu algojo loh, algojo. Bisa bayangkan itu, jadi dodol dia.